warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah dengan NIM 12450320814, kelas 4E jurusan Sistem Informasi, mata kuliah Bisnis Modeling. Dosen pengampu Ibu Kasimi Eskom Mkom. Tujuan pembuatan video ini ialah untuk mendapatkan nilai UTS serta menjelaskan sedikit materi mengenai bisnis modeling. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama itu ada bisnis modeling. Apa sih bisnis modeling ini? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit. Bisnis modeling itu ialah suatu peta bisnis atau alurnya, jalannya gimana, dan siapa target pasarnya. Kita harus mengikuti sesuai tren yang sekarang. Apa topik yang sekarang ini yang bisa kita jadikan sebagai ide untuk meluncurkan suatu produk atau jasa yang kita jual ini, serta suppliernya siapa dan apa, supaya nanti setelah kita mengetahui trik-trik di atas, kita akan lebih mudah untuk memasarkan produk dan jasa kita kepada pelanggan kita lainnya. Baik, materi yang kedua itu ada 9 elemen model BMC. Yang pertama itu ada customer segment. Siapa sih? Apa sih customer segment ini? Baik, customer segment ini merupakan siapa target pasar yang akan kita tuju. Apakah seorang mahasiswa, karyawan, anak-anak, dewasa, serta orang tua, dan ataukah semua umur yang bisa mencoba produk kita ini. Baiklah, yang kedua itu ada value proposition. Apa sih value proposition itu? Oke, jadi di sini value proposition itu merupakan suatu keunikan yang ada pada suatu produk atau jasa yang akan kita jual nantinya. Saya contohkan ya, misalnya si toko A ini menjual jasuke dan toko B menjual jasuke juga. Tapi ada satu keunikan di antara toko yang dua ini. Si toko A ini keunikannya kejunya itu banyak, susunya lumer dan jagonya banyak. Sedangkan di toko B ini jagonya pas-pasan, susunya ya pas juga, serta kejunya begitu juga. Jadi di sini kita tahu kan apa keunikan dari kedua sisi ini. Kalau saya sih mending pilih yang toko A, karena selain banyak isinya, harganya juga tetap 5.000 satu cup. Baik, yang ketiga ada channel. Apa sih channel itu? Jadi channel itu merupakan suatu saluran yang akan mempromosikan produk atau jasa yang akan kita jual nantinya. Contohnya seperti browser, sosial media, ataupun tester. Jadi tinggal pilih antara tiga itu. Kita mau buat channel yang mana yang lebih menarik pelanggan untuk membeli produk kita nantinya. Baik, yang keempat ada customer relationship. Customer relationship ini merupakan suatu customer, bagaimana cara mereka untuk mempertahankan pelanggan lamanya tanpa harus pelanggan lamanya ini berpindah ke tempat yang lain dan pelanggan yang baru tetap datang kepada mereka. Baik, materi kelima itu ada revenue stream. Apa sih revenue stream itu? Baik, revenue stream itu merupakan aliran dana masuk atau pendapatan yang masuk di pelanggan dan customer ini. Di bagian mananya? Apakah antara customer ke perusahaan atau perusahaan ke customer? Baik, ada yang keenam. Yang keenam itu ada key resource. Key resource ini merupakan sumber daya utama yang ada di produk atau jasa ini.
apakah ada manusianya? Pasti kan ada kayak manusianya. Fasilitasnya apa? Teknologi yang ada di dalamnya apa? Siapa-siapa saja yang terlibat? Baik, yang ketujuh itu ada key activities. Key activities ini merupakan tindakan utama yang ada pada suatu produk atau jasa yang akan kita promosikan, kita akan jualkan ini. Yang kedelapan yaitu ada key partnership. Key partnership ini merupakan suatu mitra kerjasamanya. Siapa saja yang terlibat mitra kerjasamanya antara pelanggan dan customer ini. Baik, dan yang terakhir itu yang kesembilan ada cost structure. Cost structure ini merupakan struktur biaya yang menggambarkan biaya apa saja yang dioperasikan di produk atau jasa ini, biaya apa saja yang dikeluarkan. Apakah saya contohkan ada dua. Pertama, cost driven. Cost driven ini merupakan dia suatu biayanya, produknya itu yang dijual biayanya itu lebih murah dibandingkan dengan cost driven. Value driven. Value driven ini dia produk atau jasanya itu lebih berkualitas, lebih mahal lah istilahnya dibandingkan dengan cost driven. Jadi kita tahu apa yang mau kita beli, kita akan melihat dari kualitasnya, apakah itu bagus, sesuai harga. Makanya saya anjurkan kalian memilah dan memilih dulu dalam memilih sesuatu. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu ada 5 pola model bisnis. Yang pertama itu ada pola model bisnis unbundling, yaitu jenis layanannya yang terpisah-pisah tetapi dalam satu perusahaan. Dengan kata lain, satu layanan tetapi fungsi yang berbeda-beda. Kita contohkan sebagai maskapai, telekomunikasi, dan juga perbankan. Kita ambil maskapai. Maskapai itu ada di tiket bus, di mana penumpang dapat memilih yang mereka inginkan, mau mereka naiki mulai dari tingkat rendah, menengah, sampai ke atas sesuai dengan budget masing-masing. Yang kedua ada pola model bisnis long tail. Jadi long tail ini merupakan suatu produk yang kurang banyak atau sudah lama tetapi masih ada sampai sekarang. Kita contohkan seperti Amazon, Netflix, dan juga YouTube. Yang ketiga ada multi-site platform. Multi-site platform ini merupakan jenis layanan bisnis yang menghubungkan beberapa kelompok antara satu kelompok atau lebih tetapi dalam satu platform. Kita contohkan seperti GoCar, Shopee, GoFood, dan masih banyak lainnya. Masuk yang keempat. Yang keempat yaitu ada free as a business model, yaitu merupakan cara perusahaan menawarkan cara mereka untuk mendapatkan suatu laba secara premium, yaitu kita contohkan seperti Spotify dan juga YouTube. Baik, yang kelima itu ada kail dan umpan, yaitu merupakan suatu jenis layanan bisnis dengan cara ditarik dulu dengan yang murah, lalu setelahnya berbayar. Maksudnya gimana sih? Yaitu ibaratnya kita membeli suatu produk atau jasa itu murah, tetapi untuk pelengkapnya itu, untuk isi ulangnya itu yang mahal. Kita contohkan seperti motor listrik atau mobil listrik itu cukup mahal, cuman pelengkapnya itu lebih mahal lagi. Baik, ada 14 pilihan dalam customer insight itu. Jadi yang pertama itu ada biometrics, yang kedua ada crowd sourcing, yang ketiga etnografi, yang keempat expert interview,
dan kelima ide manajemen, yang keenam instant post, yang ketujuh ada mobile research, ada yang kedelapan ada MLOCS, yang kesembilan etnografi, yang kesepuluh neuro marketing, yang ke-11 ada prediction markets, yang ke-12 itu ada social media research, yang ke-13 ada text analytics, dan yang terakhir ada video research. Baik, yang di atas tadi merupakan 14 pilihan dari customer insight yang saya sebutkan tadi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi BMC ini dan pembagian-pembagiannya. Lebih dan kurang, saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan di video ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.